Saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa istana-istana mereka, saudara-saudara kita yang di pedalaman, dan seperti apa cara hidup yang mereka jalani di dalam istananya. Pegunungan ini terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Ada satu desa yang terletak di pegunungan ini, namanya Desa Naisunaf. Letaknya cukup jauh dari jalan besar. Di desa ini ada salah satu sekolah dasar filial atau SD jarak jauh yang tujuannya untuk mempermudah anak-anak di desa itu untuk sekolah, karena sekolah induknya sangat jauh. Tapi walaupun SD filial ini mendekatkan lokasi sekolah ke perkampungan yang ada, letak strategis SD ini juga tetap masih jauh dari rumah anak-anak. Anak-anak ini harus bangun jam 3 pagi dan berangkat sekitar jam 4 pagi, berjalan kaki menuju sekolah agar dalam 2,5 jam bisa tiba di sekolah ini. Mengingat yang dari Tupun dengan Benina, itu mereka punya kampung lebih jauh lagi, karena kayak dari sini ke Sufa mereka punya jarak itu yang dari Sunuf ke mereka punya kampung. Ini ada beberapa, mereka katanya bangun dari sana jam 3 pagi, setengah mati mengganggu mereka. Tunggu jam 3 mereka bangun, ya mungkin kemungkinan jam 4, 5, 6, setengah 7 mereka sudah sampai di sini. Tapi itu dalam keadaan, iya 2,5 jam. Tapi dalam perjalanan itu lari juga, supaya bisa mereka cepat. SD Manumutin Naisunaf ini dulunya dibuat dari dinding bebak dan atap alang-alang. Karena bahan-bahan ini yang paling umum bisa ditemukan di daerah ini. Di SD ini ada seorang anak bernama Octavianus Amuna. Per bulan. Kadang per bulan itu kadang sampai 5, kadang ada sama sekali, kadang 50. Ya begitu. 50. Jagung merupakan makanan sehari-hari di daerah ini. Kondisi alam dan kurangnya pengetahuan dalam bertani membuat masyarakat hanya bisa panen 1 kali dalam setahun. Hasil panen itulah yang biasa mereka simpan di bumbungan atap rumah bulat yang biasa mereka tempati sebagai tempat tinggal. Rumah bulat yang merupakan salah satu budaya di NTT ini berukuran tidak terlalu besar dan hanya memiliki 1 buah pintu berukuran 1 meter saja, tanpa jendela sebagai ventilasi. Untuk masuk ke rumah ini kita harus menunduk. Di dalam rumah bulat inilah seluruh aktivitas rumah dilakukan, mulai tempat tidur, memasak yang asap dari tungkunya tidak keluar, lalu terhirup. Bahkan rumah bulat ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan jagung, yang merupakan makanan pokok masyarakat di pedalaman NTT. Berbeda kalau di pedalaman Nias, Sumatera Utara, kebanyakan masyarakat yang kurang mampu mengkonsumsi daun singkong dan kelapa parut sebagai makanan utama. Kelapa yang diparut ini dicampur dengan daun singkong, direbus dengan air, dan mungkin ditambah garam. Kadangkala jika cukup beruntung, beberapa anak-anak di pedalaman Nias masih bisa menikmati nasi putih. Dan beberapa anak ada yang harus memakan nasi berkerak dan disisihkan untuk bisa dimakan beberapa hari. Di desa Hilimbuasi, Nias Selatan ini, salah satu anak yang kurang beruntung harus tinggal bersama neneknya di rumah tua dan tidur hanya dengan beralaskan tikar saja. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia ini membuat cara hidup masyarakat berbeda-beda. Mulai dari tempat tinggal yang khas namun tidak cukup sehat untuk dihuni, hingga konsumsi bahan makanan yang kurang memenuhi gizi, sehingga banyak menyebabkan anak-anak kurang gizi dan sulit menerima pelajaran di sekolah-sekolah yang juga kurang diperhatikan. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga.
Melalui uluran tangan orang-orang baik, hingga tahun 2017 Tangan Pengharapan sudah membantu membangunkan 80 unit rumah sehat layak huni untuk masyarakat di pedalaman NTT. Agar orang tua dan anak-anak yang selama ini tinggal di rumah gubuk bisa hidup lebih layak. Dan hingga memasuki tahun 2021, anak-anak Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan yang ada di 76 titik di seluruh Indonesia bisa menikmati makanan tambahan bergizi. Misteri kehidupan menapak hari. Tangan jangan terlipat, tatapan jangan terpaku. Andai tak hanya melihat, tapi datang berlari. Sampai menutup mata pun, kau tetap istanaku.